Oke, salam Bordik. Salam. Oke, ketemu lagi untuk Bordik di minggu ini. Oke, langsung aja ke tim admin dulu, silakan. Untuk SLJP Surabaya, di situ outletnya untuk fulfillmentnya 2575, persentasenya 84,1, untuk BUD-nya persentasenya masih 29,2, gapnya di 70,8. Untuk CAM, di CAM fulfillmentnya 12.151, persentasenya 72,7, untuk PUD-nya masih 65,2 dan gapnya masih 34,8. Jadi yang bersih PUD-nya masih besar ya ininya ya. Oke, reasonnya? Reason di situ outletnya pending PUD paling besar. Tadi untuk totalnya 70,8 itu. Untuk CAM-nya paling besar di open. Di open ya, yang dikirim sesuai delivery date. Iya, menunggu delivery date-nya. Jadwal tokonya ya. Iya, kayak e-commerce kan lebih banyak. Dikirim cepat ditolak, dikirim terlambat tambah ditolak. Pas repot ya gitu. Gak tadi ngepet ya, udah telat gak tadi menunggu atau TKP. Jadi Open ini harus selalu dikoordinasikan ke tim BP2 ya. Jadi jangan kemarin pernah ini Pak, kita nututkan ED di DPO di barang, ya. ED barangnya biar nutut sama kiriman. Kita minta maju, ternyata nggak bisa, ditolak juga. Ditolak juga karena padahal udah janjian Pak, tapi udah dinegokan sana, tapi tetap ditolak. Janjiannya dalam artian mungkin balisa, karena setahu saya kalau untuk Open yang e-commerce itu dia daftar dulu booking untuk tempat atau booking penerimaan. Kalau sama balisannya oke, tapi sing ditelepon teleponnya oke, tapi gak dikirim sistemnya sama saja. Itu yang mungkin belum kemonitoring ke teman-teman berdua. Biasanya nggak sama di admin sama di penerimaan. Nah itu ngepot kan. Oke, OS-nya? Untuk OS terbesar di situ outletnya itu ya. Di Nutrilon 1 sama Nutrilon 2. Itu masih sangat banyak. Sama kalau untuk CAM-nya terbesar ini di UP Breakfast, terus Momogi sama Yupi. Oke, gede dulu ya. Iya, itu setara kosong. Memang kendalanya kalau untuk Yupi kemarin ada imponan, ternyata ya plus minus saya nggak tahu. Ada ini langsung dari tiket dari pabrik ya. Ternyata tidak semuanya di pabrik quality kontrolnya itu bisa terjamin mutu 100%, ternyata ya masih ada 2%. Secanggih apapun teknologi selama mensuane delewer ya tetap kelosan ya. Oke, kiriman cabang untuk kiriman cabang ordernya 121.074, untuk terdelivernya 25.577, delivernya masih 21%. On ordernya masih 48%. Oke. Berarti untuk online yang sudah di-online-kan 37.000 ya. Jadi yang sudah tinggal kirim ya, unload aja 31%. Yang masih nunggu stok dari on ordernya gede juga ya, 57.000 di 48 dari pencapaian, dan juga on ordernya aja separuh dewe, separuh lebih ya, karena delivery-nya masih 21%, on ordernya pun juga lebih dari delivery-nya ya. Oke, jadi tadi stok ada langsung dieksekusi ya, atau semuanya. Oke, Robo Sabdis. Untuk Robo Sabdis ini ordernya per kar 142.243, fulfillmentnya
44.732. Ya. Untuk persentasenya masih 31%. Ya. Outstanding di 97.511 Oke. dengan persentasenya 69%. Secara volumenya masih kecil ya, Iya. karena problemnya macam-macam di subdis. AR ada tapi tidak mau dikirim karena barangnya full. Ada juga on ordernya besar tapi AR-nya tidak ada. Ada juga sing orderannya wis mepak kabeh ternyata nggak membayar overdue, macam-macam. Nah ini mungkin harus berkolaborasi ya antara DPP2, OTC, CW sama pengirim. Jadi CW eksekusi sesuai informasi atau koordinasi dari tim OTC. AR-nya efeknya berapa, itu yang kita akan berangkatkan. Selama di AR di subdis tidak ada koordinasi atau mungkin di BP2 tidak ada komunikasi ke subdisnya atau ngurus pokoknya yang penting mengirim. Nah ini tidak ada fokus atau mungkin ngurus AR-nya atau mungkin pembayarannya, ya pasti tidak akan bisa berjalan dengan 100%. Ya. Jadi sekarang lagi sulit-sulitnya ya perusahaan jualan dan juga tantangannya sekarang di tim BP2 yang di luar pulau, bagaimana meyakinkan subdis atau agen itu bisa menerima dari order yang konkret atau order yang sudah di mappingkan atau mungkin yang muncul dari manajemen. Jadi sekarang BP2 lagi bersikeras nih, apa caranya bisa achieve atau mungkin mencapai target meskipun masih banyak problem di lapangan yang belum selesai. Ya mungkin itu tugasnya dari tim BP2 ya. Intinya di tim BP3, OTC, CW atau terutama khususnya untuk secara eksekusinya harus mungkin eksekusi harus sound ya, jangan sampai ada miss yang di internal kita. Karena di manajemen sudah melototi untuk adalah ini ya. Oke, OS-nya yang luar pulau. Untuk OS di luar pulau terbesar masih di SGM, terbesar itu masih di soya. Itu soya memang sering kosong Pak, sama 3 vanilla 900. Ya. Di Yupis juga sama kayak ikam tadi BSM. Ya. Memang 13 vanilla ya, ini banyak peminatnya buahnya. Yang stok yang melimpah itu SGM 1 sama 1 plus itu porsinya banyak tapi peminatnya atau mungkin ordernya kecil ya. Tapi explore anak-anak yang mungkin 3 tahun ke atas butuh susu akeh. Daripada apa jenenge banyak sing nangis lah, makanya produksinya kualik prediksinya ya. Nah ini mungkin masih dikejar oleh tim EPC untuk vaksinasi ke Visipel ya dan PL untuk pemenuhan PO yang sudah diikut oleh manajemen pemenuhannya dan juga bisa dilakukan tarik infonya ke COC ya. Oke, untuk tim gudang di gudang Create Picking yang turun di Gudang ya. kondisi Picking 100%. Oke. Cuman ada di tanggal 1 Ya. tam kosong. Tidak ada PO sama sekali ya Pak ya. Iya. Jadi cuma pengecualian di tanggal 1 karena hari libur ya. Iya. Tapi kalau tiga rasa hari libur tetap masuk, omset masih terus. Dan itu totalnya 13 untuk DC 13.041 untuk kam 13.001. Oke, pengamatnya Untuk
untuk bongkar muat, untuk rata-rata untuk inbound dulu, Ya. untuk armada 53 dengan Total karbonnya. karton 94.272. Oke. Untuk Kartonnya. kartonnya 129 armada dengan total karton 115.041. Oke. Untuk keseluruhan Ya. jadi armada rata-rata Berapa? 182. 82, total karton 94.086. Oke. Jadi kalau untuk data ini baru ngomong bagus. Saya ngomong bagus kenapa? Secara infonya 94.000, dodolannya metu nek outboundnya 114. Ini kalau untuk transaksi fluktuasi ini bikin gudang lega atau tambah penuh? Lega ya. Nah ini yang diminta. Jangan infonya gede, outboundnya kecil, susah, ya. Ya alhamdulillah mas ada peningkatan lah. Ya semoga minggu depan lebih baik lagi, lebih banyak. Ya. Oke, order NORED-nya. Untuk produk NRD, diskon karyawan, Ya. in karton 832 karton, 495 pieces, Ya. dengan total value 139.173.554. Ya. Untuk diskon outlet 1.127 karton, 842 pieces dengan value 323.798.465 ya. Oke. Untuk UPB Ya. 467 karton, Ya. 483 pieces dengan value 88.574.500. Oke. Saya mau tanya, UPB ini perusahaan untung apa rugi? Nah, ini juga mungkin juga untuk pembelajaran bersama ya ke karyawan otomotif rasa, terutama yang di sales ya. Jadi jualan memang nggak boleh ada patokan dia jual untuk produk yang idenya bagus saja atau mungkin sellable ya. Tapi juga dia harus memikirkan produk-produk yang mungkin ready atau mungkin di bawah 1 tahun, karena ide yang ada di gudang sampai umur 1 bulan itu adalah tanggung jawab jualannya tim sales. Ya mungkin manajemen juga mungkin di tahun berikutnya akan menjadikan fokus untuk produk NRD khususnya, dan juga ada targetan yang harus mungkin diturunkan pencarian stok untuk NRD ya, NRD, karena kalau saya lihat meskipun dibuatkan transport atau mungkin diskon ya, ternyata tidak terserap dengan baik ya. Jadi kalau saya lihat kualitas untuk jualan teman-teman masih kurang ya di jualannya. Dia lebih fokus ke produk yang sellable. Yang produk sellable aja tidak tertolong, umpamanya ini kan gitu. Tapi perusahaannya juga main kerugian ya sebesar 88 juta. Ya mungkin semoga SDM-nya tim sales ini semakin baik ya dari bulan ke bulan, karena penentuan jualan perusahaan, omset perusahaan, lajunya ke perusahaan, majunya perusahaan itu ya dari tim sales itu sendiri. Kebetulannya apik ya pasti akan berpengaruh untuk semuanya. Tapi kalau kebetulannya elek ya dampaknya akan banyak semua ke semua karyawan. Oke, lanjut untuk akupansi. Untuk akupansi dari APK Stok 246.586 dengan presentasi 79,5. Oke. Untuk persentasenya
79,5 persentasenya. Udah Jadi, ngutuk apa? agak longgar. Agak longgar. Sisa bikin busa loh orang. Sudah bisa Pak. Oh, sudah bisa. Apalagi kita goras. Oke, oke. Langsung dikirim meniratur mana ya waduh. Oke, untuk yang di traffic. Untuk di traffic untuk rate suksesnya untuk presentasinya di angka 89%. Itu yang berapa? Kurang di Superpool masih di angka 80-an%. Ya. Ada faktor internal dan eksternal. Paling banyak di internalnya mereka kemarin waktu apa? Udah 1 hari 2 drivernya sudah masuk dan dikiriman banyak yang tidak tercover. Bisa terkirim. Oke, kalau saya lihat secara performa di minggu ini turun ya, Ya. untuk performanya dari pengiriman di tim traffic ya. Untuk yang di internal pajak mitra pun juga ada yang jelek gitu ya, si Ilham itu juga mungkin perlu nanti harus di coaching kenapa volumenya ya tutup apakah sudah ada foto-fotonya apa enggak. Biasanya memang dokumentasinya lengkap berarti ya real memang eksternal ya. Tapi kalau misalnya memang listennya ngomongin dia tutup tapi karena fotonya ya problem muncul terus mending warnet kok ngomong tutup sampai beres. Terus yang kedua mungkin di Superpool ya, kalau semakin hari semakin jelek ya performanya karena timnya pun gonta ganti. Saya tidak tahu problemnya apakah tidak bisa ngomong timnya atau bagaimana, karena setahu saya dulu waktu dengan Farah ya, Farah dia meskipun cewek komunikasinya ke driver dia bisa kontrol dan juga komunikatif gitu loh ya, dan juga secara feedbacknya di driver pun juga lebih intens. Kalau dengan yang admin yang laki-laki ini sudah ganti berapa kali, 2 kali ini ya. Nggak tahu ini kayaknya pengen lagi lah kayaknya. Jadi ya mungkin harus ini lah nanti di tim traffic tekankan juga satu jenis seperti Sinduwe Bu Tasya ya. Jadi harus ada perbaikan juga dari sisi tim untuk pengirimannya dan juga harus penyelesaian target pengiriman ya. Kalau barang masih di pull waduh pindah barang mendok barang secara customer ngenteni ya lek sana customer bengok-bengok kabeh wah aku di barangku ternyata tidak dikirim mendok tak nunggu kayak apa gitu ya. Jadi harus mungkin nanti harus dilakukan perbaikan ya. Oke, selanjutnya untuk detailnya tadi dari rate, untuk isinya tidak cukup tadi sama outlet tutup. Untuk kaminya untuk rata-rata masih di yang tidak standar produk ya. Kemarin paling banyak ini yang kopi kenangan cafe latte di Maret yang ditolak kemarin tuh ya. Harusnya masih bisa tapi ternyata tolak. Si Supri kemarin katanya ngurusin gimana? Iya, itu surat lampirannya masih belum jadi. ya. Tapi sebelum kirim itu admin outbound juga sudah konfirmasi itu harusnya bisa, ternyata di lapangan tetap masih ditolak. ya sini simpel lah sini. Kalau hanya sales di toko menjawab PO tapi kalau hanya masalah program atau standar produk ini tinggal komunikasi ke bagian bayar atau bagian CV-nya saja. Dan juga dari toko minta garansi letternya seharusnya. Ya. Kalau mungkin toko bisa ngasih kepercayaan ke tim sales atau mungkin kedua, mereka nggak akan minta garansi letter kok. Karena apa? Produk yang dijual di tokonya itu pun juga garansi akan bisa diretur. Beda lagi kalau misalnya jual putus ya, jual putus ya. Tapi sebenarnya bisa retur. Bisa sih. Jadi ya nggak tahu strateginya di tim saya nggak kurang paham gimana. Tapi secara reason itu mau tidak jual produk pun juga ini akan jadi masalah nanti penalti SLS juga.
barang sudah penuh tapi terreject atau tidak diterima toko, toko merasa tidak akan tidak terima barang meskipun ada WSKM nolak loh ya, karena bukan sesuai permintaan dia gitu loh. Jadi seakan-akan dari tiga rasa tidak melakukan pemenuhan. Kalau memang stoknya memang tidak ini ya harus lebih dijelaskan ke PI ya, atau ke jenis ke PI, ASC-nya atau ASC-nya ke PI. Ini kondisinya gimana, kalau kita pasti akan ada tolakan tidak standar produk ya. Jadi setahu saya kalau timnya Wahir, Laksono itu mending dibuatkan CDP. Dia nanti akan melakukan kalau secara kota Dirto ya yang terakhir itu ya. Udah di CDP aja, karena memang stok expirednya segitu. Jadi kalau dipaksakan kirim pun juga ya bisa akan ditolak. Mending di CDP clear. Masalah itu bukan ketiga rasa lagi gitu ya. Jadi kembali lagi ke keduanya, mau proaktif enggak di sini ya. Dan juga jangan lupa dari tim logistik harus menginformasikan ya untuk kondisinya. Oke. Utilisasi untuk internal levelnya di angka 75%, ya. Untuk eksternalnya 90%. Ya. Sebenarnya itu harusnya lebih sih. Soalnya yang RCL harusnya belum dia terkredit gitu. Oh. Kalau RCL enggak keluar presentasinya. Oke. Jadi kalau dari internal secara target itu juga belum nyampe ya. Tadi yang 300-nya. Iya, belum nyampe ya. Terus juga meter sekelnya pun juga kalau utilisasinya nasional persennya kecil ya tidak bantu banget gitu loh. Karena dari segi orderan banyak yang tidak jalan ya. Volume untuk kiriman untuk utilisasinya pun juga tidak jalan. Kalau yang desamalnya mungkin kalau LCL-nya ada isinya berapa persen gitu kan? Kalau LCL kan ada batas maksimal kan. Oke, tetap full 100% nggak di LCL-nya? Iya, ordernya. Sesuai di segmen gitu. Oke, tapi di si kontenmu 20% yang 20 fitmu yang banyak yang nggak nyampe ya. Ada yang 86 itu memang karena kiriman agen, jadi pemenuhannya sesuai plafon Pak. Sesuai value pemenuhannya sesuai plafon. Cuma sesuai cost pengiriman. Makai kontainer 20 feet lebih mahal daripada LCL. Ya memang kalau minifikasi kalau nggak dikirim ya perusahaan boncos 2 kali. Secara order nggak terkirim, transport pun juga nggak masuk. Kalau dikirim pas transportnya nggak masuk tapi orderan masuk, yang penting pilihan yang tadi itu ini duit bersama ya kan itu udah di atas 85 ya. Untuk verifikasi outlet ini kemarin kan sudah minta ke PIN untuk outlet yang aktif di JP loh. Ternyata itu dari sebelumnya itu berkurang lumayan banyak. Jadi total JP yang aktif cuma 1.720. Dari kemarin yang di atas 2.000-an kalau nggak salah. Iya. Ternyata yang tidak aktif ternyata makin banyak yang outlet yang sudah ada aktif, sudah ada transaksi lagi. Berarti yang benar-benar siluman baru lebih banyak. Nanti untuk ini coba koordinasi untuk update outlet aktif tiap per bulannya Pak. Karena nanti pasti ada unu yang baru itu. Nggak gitu tetulannya tinggal justru model toko silumannya banyak lebih banyak daripada toko yang aktif benar-benar jualan transaksi ya. Ya kembali lagi TPP2 SDM yang perlu harus diinginkan. Berarti kan yang ada perkembangan lebih baik, lebih banyak yang toko keluar dari wajah masuknya. Ini kalau data ini kebaca ke HO, wah habis ya dua. Lapo itu. Jadi untuk penggunaan logusnya untuk internal driver memakai semua. Untuk tiap pagi saya reminder ke pengurus PM yang tidak aktif itu offline atau offline untuk on-call-nya kita masih belum bisa memakai.
Oke. Oke, kalau gitu terima kasih atas reviewnya. Semoga di minggu depan lebih baik lagi ya dari pencapaiannya, dari sisi administrasi, dari gudang, dari traffic yang baik dipertahankan, yang kurang perlu nanti harus dikoordinasikan kembali dan juga dicarikan improvement. Oke, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. So, Salah.